Halo sahabat, kembali lagi di podcast ASN Berbincang. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di Puskesmas. Dalam pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, digitalisasi menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan pelayanan yang tepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih ada juga beberapa hal yang belum berjalan optimal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reka Arianti dari Puskesmas Kota Baru NDH 33 selaku host pada hari ini. Halo. Halo, Hari ini kita akan membahas contoh good practice dan good bad practice dalam digitalisasi pelayanan di puskesmas, serta solusi berdasarkan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya sudah bersama dua rekan saya, Saudari Pipi. Halo, halo. silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih host. Perkenalkan, nama saya Pipi Citra Dewi dari Puskesmas Kota Baru, NDH 31. Halo. Hai. Terima kasih Saudari Pipi. Selanjutnya Saudari Dina. Silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih host. Halo semuanya. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Dina Liza Utami, perawat dari Puskesmas Kota Lolo. Baik, kita mulai dari good practice terlebih dahulu. Apa saja sih contoh good practice dalam digitalisasi di puskesmas? Boleh Saudari Pipi bantu jelaskan? Terima kasih host. Salah satu contoh good practice adalah penggunaan sistem informasi puskesmas atau sering kami gunakan yaitu EPUS Cluster, yang mana EPUS Cluster ini digunakan untuk pencatatan data pasien secara digital. Dan kami juga sering menggunakan yaitu untuk analisis pasien. Dengan sistem ini, data pasien tersimpan rapi, mudah dicari, dan memudahkan petugas dalam menentukan riwayat kesehatan pasien. Menurut Anda, apa sih kunci keberhasilan dari praktik ini? Ya, kunci keberhasilannya yaitu komitmen petugas untuk menggunakan sistem secara konsisten, serta adanya pelatihan penggunaan sistem digital ini bagi tenaga kesehatan. Dalam perspektif manajemen, ASN ini mencerminkan profesionalisme dan kompetensi ASN dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, terima kasih Saudari Pipi. Kalau boleh tahu, contoh good practice lainnya, apakah bisa diberi contoh dari Saudari Dina? Silakan supaya kita lebih mengerti begitu ya. Oke, iya host. Makasih host. Nah, Ya, contoh lainnya yaitu kalau di puskesmas itu salah satu contohnya itu pendaftaran pasien secara online atau ya. sistem antrian digital. Jadi tidak menggunakan antrian yang manual. Dengan sistem ini pasien tidak perlu nih mengantri terlalu lama di puskesmas. Cukup bisa dari rumah saja dengan sistem online gitu. Oh iya, ini tuh sangat membantu masyarakat ya, Saudari Dina. Dan Ya, lebih nyaman bagi tenaga kesehatan sehingga pasien tidak menumpuk begitu ya di iya, puskesmas. betul sekali itu host. Karena ini menunjukkan berorientasi pada masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelayanan gitu. Iya. Sekarang sudah mengerti nih, sudah paham tentang good practice. Sekarang kita beralih lagi nih ke bad practice. Apa saja sih praktik yang menjadi masalah dalam digitalisasi pelayanan di puskesmas? Saudari Pipi, bisa kasih contoh supaya kita mengerti gitu, tahu semuanya. Bad practice-nya ya, walaupun good practice-nya kita sudah menggunakan pencatatan secara digital, namun Ya. ada bad practice-nya yaitu masih menggunakan pencatatan secara manual meskipun sudah adanya yang sistem digital tersebut. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi dua kali dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Begitu. Dan juga hal ini bisa terjadi eh, waktu tunggu yang lama gitu, host. Ya, wah, kalau seperti itu sangat kacau sekali begitu ya, Saudari Pipi. Sebenarnya apa sih penyebabnya bad practice ini masih diterapkan di lapangan? Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan penggunaan sistem. Yang kedua bisa terjadi karena
sistem yang error. Karena sistem yang error ini, sehingga kami sebagai petugas harus menggunakan pencatatan secara manual gitu, Bos. Dan juga bisa terjadi karena jaringan. Ya, jadi supaya kita tidak ke bad practice tadi, bagaimana sih cara mencegahnya, Saudari Pipi? Solusi yang akan kita terapkan gitu-gitu. Solusi yang bisa kita terapkan yaitu kita bisa melakukan pelatihan digital bagi tenaga kesehatan mengenai EPUS Cluster, cara penggunaannya, cara mengatasi masalahnya, terutama pada petugas pendaftaran, yang mana nantinya petugas pendaftaran ini akan mengatasi error-error yang akan terjadi, seperti masalah dari error pusat gitu, host. Ya, terima kasih Saudari Pipi. Tentu dari contoh dari Saudari Pipi kita sudah paham. Namun supaya penonton kita lebih paham lagi, bagaimana Saudari Dina apakah bisa menambah satu lagi contoh dari bad practice yang terjadi di Puskesmas? Nah, iya, host. Jadi, bad practice berikutnya itu adalah kurangnya koordinasi antar petugas dalam penggunaan sistem digital. Akibatnya, data itu menjadi tidak sinkron atau tidak sama. Begitu. Ya, lalu supaya kita menghindari dari terjadinya data yang tidak sama tadi, apa sih alternatif atau cara terbaik untuk menghindarinya, Saudari Dina? Jadi ada beberapa cara solusi dari hal tersebut gitu. Yaitu yang pertama meningkatkan koordinasi tim dari puskesmas tersebut. Dan mengadakan rapat evaluasi rutin. Jadi kita tahu nih permasalahan-permasalahan kenapa nih kurang koordinasinya antar petugas terkait dengan penggunaan sistem digital ini. Nah, yang ketiga itu membagikan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan data. Jadi jelas nih, si A ini ngurus ini gitu. Jadi terkoordinasinya semua data-data yang ada. Jadi nggak satu orang ini mencakup semuanya. Jadi ada tugas-tugas tanggung jawabnya satu-satu gitu. Ya, Hal ini berarti juga sejalan nih dengan prinsip manajemen ASN, yaitu sistem merit dan profesionalisme. ya, terima kasih dari Dina. Tentu dari kita semua sudah sangat paham ya contoh dari good practice dan bad practice yang terjadi di Puskesmas. Dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa digitalisasi pelayanan di Puskesmas merupakan bagian penting dari smart governance. Good practice seperti penggunaan Simpus, pengingat pasien berbasis digital, serta sistem antrian online yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun kita juga harus menghindari bad practice ya teman-teman, seperti pencatatan manual yang berulang, data yang tidak lengkap, kurangnya koordinasi antar petugas. Dengan menerapkan sistem prinsip manajemen ASN dan smart ASN, pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan inovasi. Saya, Reka Arianti, sebagai host hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo semuanya. Bye.